Senang sekali rasanya hari ini kita berkumpul lagi untuk ibadah, walaupun hari ini kita beribadahnya di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita juga bersyukur ya, karena ini adalah ibadah pertama kita di tahun yang baru, tahun 2021. Kita bersyukur sudah melewati tahun 2020, walaupun di tahun 2020 ada pandemi virus ya. Jadi kita tidak bisa bersama-sama berkumpul beribadah di gereja. Tapi kakak percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, waktu kita berkumpul bersama-sama, kita pasti senang ya, karena berkumpul dengan keluarga, dengan papa mama, kakak, adik, mungkin ada saudara kita, om, tante, kakek, nenek. Nah, kita senang berkumpul bersama-sama. Kita menyayangi mereka, ya kan? Dan mereka juga pasti menyayangi kita. Nah, tapi ada satu yang menyayangi kita dengan luar biasa, yang paling menyayangi kita. Siapa? Ada satu yang menyayangi kita dengan luar biasa sampai dia rela mati buat kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sayang kepada kita dan dia mau kita menjadi anaknya, mengikuti dia. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Tuhan Yesus sayang pada kita loh. Kita ulang sekali lagi ya pujiannya ya. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan menyayangi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami. Walaupun saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati ibadah ini, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya, Tuhan menyayangi kita dan Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya, menjadi pengikutnya. Tahu pengikut kan maksudnya? Kalau pengikut itu berarti mengikuti kemanapun yang diikuti itu pergi. Misalnya contoh, kalau kita mengikuti sesuatu, kita pasti akan pergi kemanapun dia pergi. Seperti itu kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, waktu kita mengikut Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesus yang memanggil kita. Tuhan Yesus memanggil nama kita. Nah, waktu kita mendengar Tuhan memanggil nama kita, apa yang harus kita jawab? Pastinya kita menjawab ya, karena Tuhan adalah juru selamat. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ya. Dengar dia panggil nama saya.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulang sekali lagi ya pujiannya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ingat ya, Tuhan memanggil kita, jadi kita harus menjawab ya. Itu tandanya kita siap menjadi pengikut Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan memanggil kita. Dan kita juga bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo, kita harus nyanyikan lagu ini dengan lebih bersemangat ya. Oke? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, kita bersuka cita, bersukaria karena hari ini harinya Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatinya. Coba pastikan kalian duduk dengan baik, tidak terganggu dengan apapun yang ada di sekeliling kalian. Karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mengangkat sebuah pujian. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus adalah hal yang termanis, yang terindah buat kita. Karena itu, karena Yesus adalah hal yang termanis, yang terindah buat kita, kita juga ingin mendengarkan firman. Ya, kita nyanyikan ini sambil semuanya mengambil sikap berdoa yang baik. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
tahun 2021. Selamat tahun baru ya buat kita semua. Saya berharap kita semua tetap sukacita, semangat, dan penuh pengharapan di tahun 2021 ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk menenangkan diri, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini di tahun yang baru. Kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2021 ini, yaitu tanggal 3 hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami bisa sampai hari ini karena anugerah dan pertolongan Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Dan bahkan hari ini juga kami bersyukur sekali karena kami bisa beribadah, bisa memuji Tuhan. Bahkan saat ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau menuntun dan memberkati setiap kami, dan Roh Kudus membuat kami bisa mengerti melalui firman ini dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu semua dan berkati juga hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kalau saya boleh bertanya kepada kita pada hari ini, di dalam hidup teman-teman, siapa yang paling berkuasa dalam hidup teman-teman? Yang mengatur, mengontrol, dan kepadanya kita harus taat. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Nah, teman-teman, kita sebagai orang Indonesia, tentu yang paling berkuasa di Indonesia ini siapa? Presiden. Masih ingat wajah presiden kita? Ya, meskipun mungkin ada yang belum bertemu dengan presiden secara langsung ya, saya juga belum pernah ketemu sih. Tapi kita bisa melihatnya di televisi, di gambar-gambar. Kita bisa melihat wajah presiden kita di situ. Nah, di Indonesia presiden itu adalah nomor pertama ya, orang pertama di Indonesia. Nah, dia punya tugas itu mengatur segala pemerintahan di Indonesia. Bahkan dia juga mengatur seluruh kehidupan masyarakat itu, bagaimana masyarakat itu merasa aman, tentram, bahkan hak-hak seluruh masyarakat itu juga dia perhatikan. Hak untuk menikmati agama, hak untuk bisa makan, untuk bisa punya tempat tinggal yang layak, dan segala sesuatunya presiden kita itu mengatur. Bahkan dia juga mengatur pertahanan keamanan itu, para tentara, para polisi dan segala macam itu, supaya masyarakat itu mengalami yang namanya ketenangan dan keamanan. Sehingga kita pun anak-anak yang termasuk warga Indonesia, kita perlu taat dan hormat kepada presiden kita. Ya. Nah, kalau presiden kita adalah orang pertama di Indonesia yang berkuasa di dalam hidup kita sebagai orang Indonesia, tetapi sebetulnya ada lagi yang lebih berkuasa atas hidup kita. Teman-teman tahu? Nah, yang paling berkuasa di dalam hidup kita di atas presiden lagi, yaitu Tuhan. Nah, Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita, teman-teman. Bahkan dia bukan hanya mengatur, tapi dia juga memelihara kehidupan kita, menciptakan kita, bahkan menyertai kita dari waktu ke waktu. Nah, kalau hari ini kita bisa menginjakkan kaki di tanggal 3 Januari 2021, itu juga karena Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan kita. Bahkan bukan hanya itu saja, teman-teman semua, Tuhan juga punya rencana yang
rencana Tuhan yang paling terindah dalam kehidupan kita? Rencana Tuhan yang paling terindah dalam hidup kita, teman-teman semua, adalah Tuhan memberikan Yesus Kristus kepada setiap kita manusia yang berdosa ini, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi karena Tuhan memberikan kita Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan mendapatkan keselamatan. Dan rencana indah yang Allah berikan itu tidak ada satupun manusia yang bisa menggagalkannya. Sekalipun dia raja, sekalipun dia adalah presiden. Menarik sekali teman-teman, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan, bahkan belajar dari firman Tuhan, di mana ada seorang raja di dalam dunia ini yang hendak menggagalkan rencana indah daripada Tuhan kita. Ada yang tahu raja siapa itu yang berani menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita? Nah, teman-teman, kita bisa melihat raja siapa itu dicatat di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Nah, barangkali beberapa waktu yang lalu ada yang masih ingat ya, ada kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang menceritakan raja siapa itu yang kemudian mencoba nantinya menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup seluruh umat manusia. Siapa dia? Ada yang ingat kemarin waktu momen-momen Advent sebelum kita Natal itu raja siapa? Raja Herodes. Betul sekali teman-teman. Nah, Raja Herodes ini dia adalah raja di mana pada waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Nah, ketika pada waktu itu Yesus lahir di zaman pemerintahan Romawi yang pada waktu itu rajanya adalah Raja Herodes. Jadi pertama sekali didengar oleh Herodes itu melalui orang Majus yang datang ke istananya. Orang Majus itu datang dari timur, mereka melihat bintang, dan kemudian mereka bertanya kepada Herodes. Itu di dalam Injil Matius pasal yang kedua dan ayat yang kedua. Di sana diceritakan, mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, kalau kita membaca, kita bisa melihat di situ Raja Herodes ketika dia mendengar kalimat ada raja, wah, dia menjadi sangat terkejut. Dan terkejutnya di dalam bagian ini bukan karena terkejut, wow, ada raja. Tidak, tetapi terkejutnya Raja Herodes ketika mendengarkan ada raja yang baru lahir, ya berarti masih bayi ya, tapi kalau disebut raja, terkejutnya dia itu bukan kaget, senang, bukan, tapi terkejutnya itu adalah terkejutnya tidak suka. Tidak suka dia dengar kata itu, sehingga setelah dia mendengar itu, lalu kemudian dia mengumpulkan para ahli Taurat, para orang-orang yang mengerti tentang Taurat atau firman yang dinubuatkan oleh Tuhan. Dia memanggil siapa? Dia memanggil para ahli Taurat dan imam-imam, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Dan kemudian para pemimpin agama itu mengatakan, betul, di Bethlehem di tanah Yehuda itu seperti ada yang tertulis, itu akan ada nantinya seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, ketika mendengar hal itu, Herodes itu kemudian menjadi gelisah, dia tidak suka. Kemudian dia memanggil diam-diam, kemudian orang Majus yang tadi datang kepadanya, dia mengatakan, oke, betul memang ada berita yang mengatakan seperti itu. Karena para ahli Taurat, imam-imam
sudah membaca kitab Taurat dan betul memang yang kamu katakan itu. Nah, oleh karena itu kamu pergilah kepadanya. Kamu menyembahlah kepada dia. Nanti kamu kasih tahu saya di mana tempat raja itu dan saya akan menyembah dia. Wah, setelah mendapatkan berita seperti itu, akhirnya orang Majus itu pergi dari Yerusalem, tempatnya si Raja Herodes itu. Mereka pergi ke Betlehem mencari bayi Yesus yang mereka sudah dengar dan mereka sudah lihat bintangnya. Nah, teman-teman semua, akhirnya si para Majus itu bertemu dengan bayi Yesus bersama dengan Maria, bersama dengan Yusuf ayahnya. Nah, akhirnya mereka memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur, dan mereka sangat bersuka cita. Nah, menariknya teman-teman semua, ketika mereka tidur, orang Majus itu dikatakan di pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua ayat 12, mereka kemudian bermimpi, diperingatkan oleh Tuhan di dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Akhirnya setelah mereka mendapat mimpi seperti itu, tanpa bertanya apa-apa mereka, kenapa ya kok kita dilarang untuk kembali ke Herodes? Langsung saja mereka pulang ke tempat mereka pulang ke daerah tempat tinggal mereka, dan mereka tidak melewati Yerusalem, tempatnya si Herodes. Nah, teman-teman semua, kisah itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Kemudian setelah mereka pergi orang Majus itu, nah, di dalam mimpinya Yusuf ya, waktu tidur Yusuf itu diperingatkan oleh Tuhan. Yusuf, ini di ayat yang ke-13 ya, kita bisa melihat, teman-teman bisa baca. Bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Teman-teman, Tuhan yang Maha Tahu itu, Dia tahu kejahatan, bahkan rencana jahat daripada si Herodes. Tuhan kita, Tuhan yang begitu hebat sekali. Nah, kemudian setelah Yusuf mendapatkan mimpi dan firman seperti itu, akhirnya kemudian dikatakan Yusuf bangun. Kemudian dia mengambil anak itu, dia mengambil bayi Yesus. Kemudian malam itu juga mereka pergi ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Teman-teman, Yusuf taat. Dia tidak bertanya apa-apa juga, dia melakukan apa kemudian yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nah, kisah selanjutnya setelah kemudian Herodes itu menunggu-nunggu di istananya. Kenapa ya orang Majus itu kok nggak balik ke saya ya? Wah, dia akhirnya kemudian tahu bahwa orang Majus itu telah memperdayakan dia. Dia menjadi sangat marah sekali. Dia kemudian menjadi sangat kecewa sekali. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-16, teman-teman semua, dia menyuruh membunuh semua anak-anak di Betlehem dan sekitarnya. Yaitu apa? Anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, teman-teman semua, rencana daripada Herodes membunuh bayi yang berumur 2 tahun itu, 2 tahun ke bawah, itu sebetulnya sudah ada di dalam firman yang pernah disampaikan oleh Nabi siapa? Nabi Yeremia. Dikatakan di ayat yang ke-18, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa setiap apapun rencana dari manusia itu, termasuk rencana jahat daripada Raja Herodes yang memerintah pada waktu itu sebetulnya Allah itu sudah tahu. Allah sudah mengetahui akan ada nanti seorang raja yang begitu
jahat sekali itu Raja Herodes akan berencana membunuh bayi Yesus. Nah, sehingga di dalam mimpi itu diberitahukan kepada Yusuf. Nah, apa yang terjadi? Karena Yusuf sudah tahu, Tuhan sudah berfirman kepada dia, maka Yesus tidak dibunuh oleh Raja Herodes melalui tentara-tentaranya. Yesus sudah dibawa pergi ke Mesir, yang tinggal hanya anak-anak atau bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Sehingga di sini kita melihat sesuatu yang indah sekali, teman-teman. Apapun rencana jahat daripada manusia yang mencoba menggagalkan rencana Allah, kita melihat yang pertama, Allah itu sudah tahu. Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia, dan bahkan Allah juga punya cara supaya rencana yang jahat daripada manusia itu tidak terjadi. Dia punya cara yang kreatif. Teman-teman semua, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kita bersyukur sekali kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Bukan hanya Dia berkuasa di dalam kehidupan kita, tetapi Dia juga punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa, yang mampu menggagalkan rencana indah itu di dalam kehidupan kita. Siapapun dia, mau orang yang terbesar, terhebat di dalam dunia, tidak pernah bisa mampu menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, di awal tahun yang baru ini, tahun 2021, kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita punya Allah yang hebat, yang punya rencana yang baik, yang indah di dalam kehidupan kita. Nah, apa rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita? Yaitu Yesus Kristus diberikan kepada setiap kita, orang-orang yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Kita bersyukur akan hal itu, teman-teman. Tuhan ingin sekali supaya kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang taat, yang mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita juga diajar melalui bagian ini, kita punya hati yang terus punya semangat, punya harapan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan, dalam dunia ini, kalau itu sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan merencanakan yang baik dalam kehidupan kita, maka percaya Tuhan pasti akan menjauhkan kita. Tuhan pasti akan menolong dan membawa kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Betul, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada esok hari, teman-teman. Virus corona, kita nggak tahu juga sampai kapan selesai, kapan kita mulai bisa sekolah, kapan kita bisa pergi jalan-jalan seperti waktu-waktu sebelum virus corona ada. Tapi yakin dan percaya kita sudah menikmati rencana indah dalam kehidupan, rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan juga ingin kita supaya kita menjadi anak-anak yang terus memiliki semangat, sehingga dimanapun kita berada, di keluarga, bersama dengan teman-teman, kita menjadi saksi. Nah, teman-teman semua, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan sama-sama melihat ayat hafalan bagi setiap kita. Jadi saya berharap setelah kita mendengar firman ini, ada ayat firman Tuhan yang terus-menerus kita ingat di dalam kehidupan kita di sepanjang minggu, bahkan hari-hari akan terus kita lewati. Saya mengajak kita untuk melihat Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-49. Yohanes pasal 1 ayat ke-49, tetapi bagian yang terakhirnya saja, bagian B-nya saja. Dikatakan di sana, Rabi
anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini adalah pengakuan dari seorang Natanael. Sekali lagi kita baca, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sekali lagi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya, gampang sekali ya kalimatnya. Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Saya juga ingin mengajak teman-teman untuk menghafal bagian ini. Barangkali kita bisa ganti kalimatnya, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kita ganti, engkau raja atas hidupku. Engkau anak Allah, engkau raja atas hidupku. Teman-teman, ketika Tuhan menjadi raja atas hidup kita, maka kita diminta oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang taat, karena Dia raja atas hidup kita. Sehingga apapun yang diinginkan oleh Allah, belajar kita untuk taat dan terus belajar mengasihi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, begitu menguatkan setiap kami bahwa Engkau Allah yang begitu hebat. Engkau Allah yang merencanakan sesuatu yang baik, yang indah di dalam kehidupan kami. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk kami, termasuk dosa-dosa kami, tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kami bersyukur akan hal itu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena kami bisa mendengarkan firman Tuhan ini, dan tolong kami ya Tuhan, sehingga kami juga bisa belajar menjadi anak-anak yang taat, anak-anak mengasihi Tuhan, sehingga kami pun bisa menjadi saksi Kristus, saksi di mana kami menyaksikan bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun juga pergumulan, masalah yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, Tuhan menguatkan. Tuhan terus memberikan mereka hati yang penuh harapan bahwa apapun yang terjadi di tahun 2021 ini, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita bersyukur ya. Nah, kita akan memberikan persembahan, tapi mungkin nanti adik-adik bisa minta tolong orang tuanya untuk memberikan persembahannya di gereja. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan itu dengan menyanyikan lagu pujian, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, karena tadi ingat Tuhan memanggil kita untuk menjadi muridnya. Tuhan memanggil nama kita, Tuhan mengenali kita satu persatu. Kita harus menjawab, ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai.
Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan mau memanggil kami menjadi murid-murid Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur kami sudah selesai mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.